Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Sobaruddin Ahmad dan teman-temanku yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang komunikasi dalam grup dan tim atau kelompok, yang dimana hal ini sangat krusial agar tidak terjadi miskomunikasi tersebut. Maka ada langkah-langkah yang harus dikerjakan setelah ini. Mari kita materi berikutnya. Komunikasi kelompok atau group communication merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi ketika 3 orang atau lebih berinteraksi dan berbagi informasi secara langsung dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Dalam konteks komunikasi publik, komunikasi kelompok memainkan peran penting dalam membentuk opini, merumuskan strategi, dan menciptakan sinergi di antara individu-individu dalam suatu komunitas atau organisasi. Kelompok yang terlibat dalam proses komunikasi ini biasanya memiliki tujuan yang jelas, struktur peran yang terbentuk secara alami maupun formal, serta norma-norma yang mengatur cara berinteraksi antara anggotanya. Proses komunikasi di dalam kelompok tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan verbal, tapi juga mencakup ekspresi serta dinamika seperti kepemimpinan, konflik, dan kerjasama. Komunikasi kelompok memungkinkan anggota untuk mendiskusikan isu secara mendalam, menguji gagasan, dan membuat keputusan secara kolektif dan bersama. Hal ini menjadikannya alat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah publik, perumusan kebijakan, hingga kampanye sosial. Dari sudut pandang komunikasi publik, group communication membantu mengembangkan partisipasi aktif dari individu dalam proses sosial. Misalnya, dalam forum warga, musyawarah desa, atau rapat terbuka, komunikasi kelompok menjadi ruang di mana aspirasi dan pendapat dapat disampaikan, ditanggapi, dan dipertimbangkan secara terbuka. Gimana sih pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi? Ada 3. Yang pertama yaitu fasilitas sosial, di mana kita biasanya berpenampilan semangat atau lebih baik ketika ada orang lain, ataupun juga sebaliknya kita bisa malas karena ngerasa kalau tanggung jawab itu dibagi-bagi, yang disebut dengan social loving. Yang kedua ada konformitas, di mana kita biasanya lebih setuju atau lebih ngikut ke pendapat mayoritas agar nggak dianggap beda sendiri atau aneh. Terus yang terakhir ada polarisasi kelompok, di mana dalam sebuah diskusi pendapat kita bisa lebih ekstrim karena didukung oleh orang lain. Nah, jadi intinya kelompok itu bisa mempengaruhi secara positif ataupun negatif tergantung strategi komunikasi kita. Tim memiliki peran penting dalam membentuk pola komunikasi individu dalam konteks kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Dalam lingkungan tim, perilaku komunikasi individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dinamika tim, kepemimpinan, dan pola interaksi antar anggota. Terdapat beberapa aspek utama pengaruh tim terhadap perilaku komunikasi. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi dalam tim. Komunikasi dalam tim yang efektif harus terkoordinasi dengan baik. Artinya, setiap anggota tahu peran dan semua informasi mengalir dengan jelas. Alat bantu kayak agenda rapat, dokumentasi online, dan aplikasi komunikasi yang bikin kolaborasi makin lancar. Dan yang kedua, kepercayaan dan keterbukaan dalam tim. Tim yang solid dibangun atas dasar kepercayaan. Kalau udah saling percaya, komunikasi jadi terbuka dan nggak ragu buat ngasih ide atau kritik, bikin suasana kerja jadi produktif dan efektif. Dan yang ketiga, peran kepemimpinan dalam komunikasi tim. Pemimpin dalam tim juga punya peran penting. Kalau pemimpin terbuka dan mendukung diskusi, timnya jadi kompak. Tapi kalau gaya komunikasi yang kaku dan nggak sehat. Yang keempat, konflik dan penyelesaian dalam komunikasi tim. Konflik dalam tim itu wajar, tapi cara tim menyelesaikannya lewat komunikasi yang terbuka dan sehat bisa bikin konflik menjadi ajang memperbaiki proses kerja. Dan yang kelima, struktur tim dalam komunikasi. Struktur tim juga menjadi pengaruh. Tim yang hierarkisnya biasanya komunikasi dari atas ke bawah, tapi kalau strukturnya fleksibel, komunikasi punya suara, semua anggota punya suara dan bisa terlihat aktif. Dan yang terakhir atau yang keenam, teknologi komunikasi dalam tim
komunikasi modern. Di era digital, banyak tim kerja secara virtual. Jadi komunikasi memakai teknologi kayak Zoom, Slack, atau yang lainnya. Ini kan batu-bat, tapi juga butuh skill baru biar nggak terjadi miskomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks kelompok dan tim, komunikasi sangat penting karena dapat membantu agar interaksi berjalan secara efektif dan dapat secara cepat membuat keputusan. Nah, secara umum komunikasi ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan, serta meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yakni komunikasi tatap muka antara individu yang berlangsung secara dua arah, dengan memanfaatkan pesan verbal, nonverbal, dan bahasa sikap. Dan yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini terbagi menjadi dua, yakni kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu contohnya seperti seminar yang dilakukan secara satu arah, dan yang kelompok kecil ini contohnya diskusi tim yang berlangsung secara dua arah, sehingga menimbulkan adanya feedback. Dan yang keempat ada informasi organisasi, yakni proses pertukaran informasi dalam organisasi, baik secara formal maupun non-formal. Dan yang terakhir ada komunikasi melalui media, yakni komunikasi yang dapat menyebar secara cepat ke halayak luas melalui media sosial, surat kabar, dan televisi. Selain berdasarkan bentuknya, komunikasi juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada komunikasi verbal, yakni berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Dan yang kedua ada berdasarkan jalurnya. Yang pertama itu ada komunikasi formal, yakni yang dilakukan pada rapat-rapat. Dan yang kedua ada komunikasi nonformal, yakni percakapan yang terjadi antar anggota tim. Dan yang ketiga berdasarkan arahnya, yakni komunikasi satu arah yang memungkinkan tidak adanya timbal balik atau feedback dalam interaksi tersebut. Dan yang kedua ada komunikasi dua arah, yakni interaksi yang memungkinkan adanya feedback atau timbal balik dari interaksi tersebut. Strategi yang diperlukan untuk mengatur komunikasi dalam sebuah kelompok. Nah, efektivitas dan juga produktivitas dalam suatu kelompok ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi efektif. Untuk mewujudkan komunikasi efektif dalam suatu kelompok, kita memerlukan strategi. Adapun strateginya, yang pertama itu adalah membuat buku pedoman dalam berkomunikasi. Nah, buku pedoman dalam berkomunikasi ini tuh berisikan 3 hal. Yang pertama, ada bagaimana kita berkomunikasi dalam sebuah kelompok. Yang kedua adalah platform apa yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, aku izin jelasin yang pertama tadi, yaitu tentang alurnya dalam berkomunikasi itu bisa 2 arah, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, berikutnya adalah dengan mengirim pesan yang jelas. Pesan yang disampaikan dalam sebuah kelompok ini harus jelas, harus tepat waktu, dan juga menggunakan struktur yang baik. Tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya misinformasi dan juga terjadinya kebingungan. Selanjutnya adalah mengoptimalkan waktu, di mana setiap anggota ini harus memiliki partisipasi yang sama dalam pengelolaan waktunya. Karena biasanya setiap kelompok ini memiliki anggota yang daerahnya itu berbeda-beda, sehingga penting untuk mengolah waktu. Berikutnya adalah membangun ruang yang inklusif. Ruang inklusif ini adalah di mana anggota ini dapat menyampaikan pendapat tanpa harus takut merasa terintimidasi. Selanjutnya adalah melakukan pelatihan public speaking, karena tidak semua anggota kelompok ini kan memiliki kemampuan public speaking yang bagus nih. Nah, kelompok harus melakukan pelatihan public speaking agar setiap anggota kelompok ini memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini diperlukan untuk meninjau atau menganalisis sejauh mana komunikasi yang telah dijalankan di suatu kelompok itu sudah efektif atau belum. Kalau belum, maka harus dicari solusinya. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila